Baik, terima kasih. Di sini ya saya akan mencoba menghubungkan membuat program kasir lebih dari satu komputer, nanti di mana komputer yang satu dengan yang nanti bisa terhubung dengan menggunakan satu program sehingga terhubung satu sama lain, sehingga bisa digunakan lebih dari satu PC. Untuk persiapannya mari kita coba lakukan step by step dari awal sampai akhir. Oke, untuk persiapan awalnya adalah kita siapkan dulu kabelan, lalu switch dan komputer. Jadi peralatannya ada 3, gitu ya, 3 kabelan. Yang mana kabelan ini dia. Jadi kita siapkan kabelannya. Kabelannya ini saya sediakan dua kabel, gitu ya. Ini kabel satu, ini kabel untuk yang ke server nanti. Terus kabel 2 yang ini ya. Oke, itu kabel. Terus untuk switch itu alatnya yang ini ya. Switch itu alat ini kita pakai yang 5 port, lubangnya ada 5 port, nanti dimasukkan di sini masing-masing masing-masing komputer, colokannya kabelnya kemari gitu. Ini namanya switch ya, 5 port. Berikutnya adalah komputer. Nah, komputer ini satu kita sediakan 2 komputer saja, satu sebagai server, satu sebagai klien, seperti itu ya. Jadi untuk komputer nanti servernya nanti yang ini, kita pakai yang ini komputernya. Terus nanti kita buat IP komputer ini 5.1 yang server yang ini, dan komputer yang satu lagi nanti yang ini itu adalah komputer kliennya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba buat pemasangan kabelnya. Jadi kabel yang pertama itu yang ini nanti diletakkan di salah satu port atau lubang yang di switch ini. Terserah pilih yang mana, yang 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya pakai yang satu saja sini ya. Terus ujung satu lagi kabelnya yang ini ya, yang ini tuh nanti di komputer, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Terus berikutnya untuk yang kabel satu lagi yang warna ini nanti diletakkan di salah satu juga. Udah, selanjutnya nanti di komputer ujung satu lagi ini di komputer kliennya nanti kita masukin, seperti itu. Oke, jadi untuk yang ujung yang kabel yang warna abu-abu ini nanti itu dimasukkan ke server, komputer server, seperti itu. Jadi pastikan nanti ketika dimasukin kabelnya dari sini ke komputer, masing-masing komputer tuh lampunya nanti hidup di sini. Biasanya langsung hidup ya, lampu ini bisa lihat tampak. Kalau misalnya diletakkan di lubang satu, nanti lampu indikator di satu ini akan hidup, seperti itu. Jadi begitu cara pemasangan kabel UTP nya agar nanti bisa terhubung. Nah, selanjutnya setelah dimasukin kabel seperti ini, nanti kita akan mengkonfigurasi alamat IP-nya. Bagaimana cara membuat alamat IP-nya? Begini. Oke, berikutnya di sini untuk yang di sini tadi kita masukin satu kabel di sini. Terus untuk yang satu lagi nanti ini ya, ini nanti diletakkan di sini ya, ini nanti seperti ini. Oke, kita masukin, pastikan nanti lampunya hidup seperti ini. Oke, untuk berikutnya untuk yang kabel satu lagi yang ini ya, yang ini nanti dimasukin di lubangnya seperti ini, di bagian belakang ya, bagian belakang dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini dia, gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi alamat IP-nya. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba setting IP-nya. Oke, caranya pertama adalah buka tray account yang ada di sini, besar besar ya, baik dia gambarnya seperti ini, gambar komputer ini ya. Caranya klik kanan di sini, lalu pilih open laptop and settings center. Ketika diklik nanti muncul seperti ini. Nah, ini dia. Oke, nanti di bagian sebelah kiri ini tampilan ini nanti ada ceng ada tersetting, ini dia. Kita klik. Nah, sini
Kalau di Windows 8 dia namanya Ethernet ya. Kalau di Windows 8 namanya Ethernet, kalau di Windows 7 namanya Local Area Connection. Nah ini karena server ini menggunakan Windows 8, jadi nggak ada masalah ya, mau pakai Windows berapa aja nggak masalah. Caranya adalah klik kanan, lalu pilih, saya ulangin, klik kanan, properties. Selanjutnya di sini kita setting IP-nya, ini double klik ini ya, terus kita pilih use the following IP address. Oke, kita buat aja IP-nya 192.168.5.1 seperti itu. Lalu kita klik ini dia otomatis ya. Selanjutnya kita pilih oke, klik oke. Lalu selanjutnya kita klik oke juga. Oke, otomatis di sini sudah di setting IP-nya. Nah, komputer server ini sudah kita konfigurasi alamat IP-nya 192.168.5.1. Oke, berikutnya kita lihat sini untuk yang langkah pertama tadi yang ini biar nampak ya. Pasang kabel pada komputer dan hubungkan dengan switch. Itu tadi udah ya. Oke, selanjutnya setelah indikator LED menyala pada switch, maka kabel bisa dikatakan sudah terpasang. Nah, seperti itu. Oke ya. Terus yang ketiga, tentukan IP address statik tiap komputer. Nah, untuk yang bagian ini udah kita setting tadi, untuk servernya 5.1 192.168.5.1. Nah, untuk klien nanti 192.168.5.2 seperti ini. Jadi caranya settingnya ini 51, nanti komputer klien di sana nanti 5.2 seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba lakukan ping ya. Oke, kita coba lakukan ping. Ping itu berfungsi untuk mengetahui apakah jaringan tersebut sudah terkoneksi dengan baik gitu ya. Jadi sini ping dari command prompt untuk mengetahui jaringan sudah aktif atau tidak. Oke, kita coba langsung aja di sini. Saya tutup. Oke, cara bukanya adalah dari sini aja, klik tombol win seperti ini ya. Nah, ketik ini, tekan sekali, nanti muncul seperti ini. Lalu ketik aja di keyboardnya CMD. Nah, dia akan muncul seperti ini dia. Lalu kita klik aja ini di sini. Oke, sekarang kita coba lakukan pengujian ya, apakah alamat yang kita buat tadi sudah terhubung. Oke, kita pingnya ping 192.168.5.2. Nah, ini IP-nya yang ini adalah IP klien nanti komputer yang satu lagi yang dijadikan sebagai klien. Kita enter. Nah, di sini akan muncul kalau dia sudah terhubung akan muncul reply. Nah, di sini dia masih request timeout. Maka dalam hal ini artinya komputer server ini itu tidak terhubung dengan klien. Kenapa? Ya sudah otomatis pasti tidak terhubung karena komputer klien belum kita setting. Oke, selanjutnya kita akan setting IP kliennya. Oke, baik, selanjutnya kita akan, ini komputer kliennya kita akan koneksikan komputernya sama seperti tadi. Klik yang bagian ini ya, klik kanan yang gambar komputer ini ya, klik kanan open dan option center. Kita muncul seperti ini. Lalu sini ada change adapter setting, ini diklik. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini karena Windows 7 dia nama ikonnya local area connection. Ini kita klik kanan sama seperti tadi ya, kanan properties. Lalu di sini ini diklik dengan protokol versi 4 atau PP4, double klik. Dan selanjutnya kita pilih pada button yang di bawah use the following IP address. Nah, sini kita masukkanlah alamat IP-nya 192.5.2.52 gitu ya, 5 gitu. Itu yang subnet max-nya ini kita klik aja otomatis dia set ini dia. Oke, kalau sudah selesai klik oke. Klik oke lagi, sudah selesai. Nah, sekarang coba ping ya, kita lakukan uji koneksi di sini. Nah, caranya adalah klik start, lalu ketik sini CMD. Oke, kalau muncul seperti ini ketik CMD, lalu sini ada muncul CMD deteksi, kita enter aja. Nah, sekarang kita lakukan ping, ketik ping
ini IP server ya, IP servernya 192.168.5.1. Pastikan dia koneksinya reply seperti itu ya. Oke, di sini pertama dia request send mode, terus dia di bawahnya langsung reply. Kita coba lagi CLS split screen, kita ping lagi, ping 192.168.5.1, enter, pastikan dia reply. Nah, kalau seperti ini dia sudah terhubung oleh komputer server yang di sana seperti itu. Oke, nah kalau sudah selesai seperti ini, maka kita coba langsung jalankan programnya. Oke, programnya ini akan program iPOS-nya, program iPOS yang untuk klien ya, ini klien. Nah, untuk yang program iPOS ini untuk cara installnya bisa nanti lihat di tutorial sebelumnya ya gitu ya. Oke, di sini ada untuk pertama kali sebelum kita lakukan koneksi program ini ke server, maka kita harus buka dulu komputer servernya ya. Ini masih klien, jadi kita cek dulu. Oke, baik, sekarang kita sudah di komputer server. Ini tadi kita ping ya, hasil tampilan seperti ini ya. Jadi seharusnya dia reply from 192.168.5.2 gitu ya. Time to live bla 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 seperti itu. Oke, kita coba lagi ping sini, bukan ping 192.168.5.2 karena komputer klien tadi 5.2. Oke, kita enter. Oke, reply ke berhasil, maka komputer server ini sudah terhubung ke klien. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita jalankan. Oke, kita jalankan, kita buka sini iPOS 40, enter. Nah, kita buka seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat untuk yang di server, langsung aja kita klik aja ini. Oke, pilih yang localhost saja gitu ya, lalu klik pilih seperti itu. Selanjutnya cari database, kalau sebelumnya belum ada itu kita klik buat database baru yang ini seperti itu ya. Oke, karena sudah ada dan kita klik cari database. Ini ada 4, ini ada database yang sudah pernah saya buat sebelumnya, jadi pilih salah satu. Ini saya pilih database yang nama data gini yang ini. Oke, selanjutnya saya klik tombol pilih, lalu di sini untuk usernya masih default ya, admin, passwordnya admin. Oke, admin seperti itu. Oke, kalau sudah klik tombol masuk. Nah, ini sudah terbuka programnya, program iPOS-nya. Kita coba jalankan ya, Nah, sebelum kita jalankan, sini kita cek untuk tombol untuk daftar item udah kita buat sebelumnya ini. Kita buat contoh, masih ada 3 barang 1, barang 2, barang 3. Stoknya sudah kita isikan. Untuk barang 2 58, barang 3 49 seperti itu ya. Oke, nah ini untuk komputer servernya. Selanjutnya kita akan pergi ke komputer klien, kita akan koneksikan ke komputer kliennya ya. Kita buka program iPOS, di komputer klien. Oke, baik, di sini sekarang kita sudah berada di komputer klien. Ini kita akan mencoba koneksikan dari komputer klien ke komputer server ya. Ini program iPOS kliennya. Oke, selanjutnya caranya adalah klik tombol ini. Oke, klik tombol ini, set. Lalu sini ada ini ya, klik ini, lalu klik tombol tambah gitu ya. Oke, klik tombol tambah, lalu di sini kita masukkan IP address-nya, IP address server tadi. Berapa IP address server tadi? 192.168.5.1 gitu ya. Nama komputernya 5.1. kita buat nama keterangannya sini adalah kita baca connect server gitu ya. Terserah kita buat namanya apa ya, connect server gitu ya. Jadi nanti inilah nama komputer servernya nanti gitu. Kita klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita klik yang ini, data servernya ini dia, untuk terhubung ke komputer server yang di sana seperti itu. Oke, klik pilih. Nah, ini sudah
sudah kita buat di sini. Selanjutnya langkah kedua, pilih cara database. Nah, ketika kita klik cara database, dia akan membuka database yang ada di server. Kita klik ini ya. Oke, selanjutnya di sini akan sudah tampil database yang di server. Selanjutnya kita pilih database yang sama dengan yang dibuka di server seperti itu ya. Jadi nama databasenya adalah data. Sini sudah kita temukan databasenya, lalu klik tombol pilih di sini ya. Selanjutnya kita masukkan usernya. Kita masukkan admin, passwordnya admin juga. Enter. Ya, ini dia. Akhirnya saya sudah berhasil koneksi program iPost dari server ke klien, atau sebaliknya dari klien ke server. Oke, kita coba koneksinya, kita lakukan transaksi penjualannya dari menu utama. Kita coba langsung ke penjualan kasir di sini. Tadi kita cek dulu di master data. Di master data itu ada, kita klik daftar item, kita cocokkan ya sama ya. Stoknya di sini untuk barang 258, barang 349. Oke, kita coba lakukan transaksi penjualan di sini. Kita masukkan kode item untuk barang 2. Oke, barang 2 itu barang 2 stoknya 58 ya. Kita coba langsung di sini. Ketikkan ke di scan menggunakan scan barcode deh. Selanjutnya sini barang 2, kita klik di sini. Oke, kita klik enter. Nah, di sini barang 2 dengan harga 2.850.000. Oke, seperti itu ya. Kita lakukan transaksi verifikasi konfirmasi pembayaran. Klik tombol N yang ini ya, tombol N. Nah, seperti ini. Nanti kita adjust barang sini, kita enter. Apakah cetak? Tidak. No. Klik enter. Yes. Nah, otomatis di sini stoknya akan berkurang. Kita lihat sini stoknya akan berkurang dari 58. Kita lakukan pembaruan di sini. Kita klik aja sini, enter. Nah, otomatis dia di sini juga berkurang stoknya gitu. Nah, otomatis yang di klien juga, di server juga, di komputer server itu kita coba cek, itu harus sama berkurang. Itu menentukan bahwasanya program ini sudah terkoneksi, terhubung baik dengan menggunakan jaringan LAN seperti itu. Oke, mari kita coba lihat di komputer server. Oke, sekarang kita berada di komputer servernya. Komputer servernya kita coba buka dari master data. Sini ada menu daftar item. Oke, kita cek di sini ya, stoknya sama ya. Ini untuk barang 2 stoknya sudah berkurang karena tadi sudah lakukan transaksi penjualan di komputer klien. Jadi dalam hal ini kesimpulannya bahwasanya untuk komputer yang kita gunakan 2 unit, satu sebagai server, satu sebagai klien. Jadi dimanapun kita melakukan transaksi baik dari komputer klien maupun server tetap terkoneksi satu sama lain seperti itu ya. Jadi untuk hari ini itu saja yang tutorial untuk mengkoneksikan program kasir, dalam hal ini iPost versi 4 yang dihubungkan ke server seperti itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.